Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berhawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-26 ini didukung oleh Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Ferry Fadli sebagai Batara, Eli Burhan sebagai Nyi Sepi, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Dedi sebagai Ki Kunjara, Aris sebagai Ki Sonokling, Idris Apandi sebagai Kirekso, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyi Sepi dan Wulandari lewat di desa Tegasari. Di sana Nyi Sepi mampir ke rumah Aning.
bahkan Nyi Sepi mengobati anak Aning yang terserang kekuatan gaib. Nyi Sepi berhasil mengobati anak Aning. Namun ketika Ki Mujur menyuruh Nyi Sepi mengobati Ki Lurah, Nyi Sepi menolaknya, sehingga terjadi pertengkaran antara Nyi Sepi dan Ki Mujur. Namun sepeninggal Ki Mujur, Nyi Sepi pergi ke desa Lubuk Mentilin untuk mengobati Ki Lurah. Namun kedatangan Nyi Sepi disambut dengan rasa curiga oleh Gandini, apalagi ketika gadis itu melihat keberadaan Wulandari di samping Nyi Sepi. Aduh, Ki Lurah pingsan. Ya, bahkan Ki Lurah sudah tidak bergerak. Kaki Ki Lurah sudah dingin. Aduh, tolong panggil perempuan tadi kemari. Nenek-nenek yang bersama dengan Wulandari tadi. Iya. Apakah dia bisa mengobati Ki Lurah? Panggil cepat, jangan banyak tanya. Iya. Bagaimana kalau bapakku meninggal? Jangan berpikir begitu dulu. Kang Batara, Aku percaya Ki Lurah masih bisa ditolong. jangan pegang bapakku. Kau masih dendam padaku, Gandini. Aku tidak mau bapakku dipegang. Berarti kau masih dendam padaku. Sedangkan aku tidak pernah punya rasa dendam apa-apa pada dirimu. Tanya saja sendiri. Aku tidak mengerti. Apa yang kau maksudkan, Gandini? Kang Batara bukanlah laki-laki yang aku kira dulu baik. Kang Batara laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab, tidak punya rasa kasihan. Oh, begitu. Aku memang beberapa hari ini meninggalkan tugasku di desa ini. Tapi bukan berarti aku tidak punya rasa kasihan. Laki-laki ini tidak mengerti bahwa tanggung jawab yang aku maksudkan adalah tanggung jawab terhadap diriku. Karena dia kini menjadi suami perempuan yang bernama Aning. Tidak pernah punya rasa kasihan pada diriku yang telah mencintainya sejak dulu. Bahkan mungkin sejak masih kanak-kanak. Baiklah. Untuk itu aku minta maaf kalau kau anggap aku tidak punya tanggung jawab. Tapi kalaupun aku berada di desa ini, waktu penyerangan itu terjadi, mungkin aku akan mengalami nasib yang sama seperti Ki Lurah. Bahkan mungkin aku sudah lebih dulu tewas bersama kawan-kawan yang lain. Sudahlah, sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi aku harap kau mau memaafkan aku, Gandini. Karena kita masih banyak menghadapi tugas bersama-sama. Masih banyak peperangan-peperangan besar yang harus kita hadapi bersama. Dan alangkah tidak enaknya kalau di dalam tugas itu kita saling bermusuhan. Gandini, mereka sudah datang. Suruh mereka masuk. Nenek, silakan masuk. Wulan? Kang Batara, bajingan. Kang Batara masih merindukan Wulandari, walau dia sudah punya istri. Benar-benar bajingan dia. Beri aku jalan. Iya, Nek, silakan. Ki Lurah sudah pingsan sejak sore. Luka Ki Lurah sudah semakin parah. Untung dia punya ilmu kebal. Kalau tidak, mungkin sejak kemarin sudah meninggal. Apakah Ki Lurah terkena senjata beracun, Nyi Sepi? Menurutmu bagaimana? Kalau melihat bentuk lukanya, rasanya Ki Lurah memang terkena senjata beracun. Kau pintar. Tidak percuma Ki Mujur mengajarimu. Kenapa aku? Bapak sedang diobati. Lihat Batara. Di sekitar luka ini darah tidak mau jalan. Walau aku sudah membuka jalan darahnya. Oh, Guru Wulandari ini hebat. Walau tangannya hanya tinggal satu, tapi gerakan tangannya masih gesit. Seperti dia masih mempunyai dua tangan. Nah, lihat. Racun dari luka ini kini keluar. Tahan, Ki Lurah. Tahan. Aku sedang mengeluarkan racun dari lukamu ini. Ki Lurah masih bisa terluka, walau punya ilmu kebal. Luka ini bukan disebabkan oleh senjata, tapi disebabkan oleh racun yang mengalir di dalam tubuhnya. Ki Lurah pingsan. Biarkan saja. Nanti kalau Ki Lurah sudah sadar, kau minumkan ramuan ini. Terima kasih. Aku permisi. Maaf, Nek. Aku harap Nenek mau tinggal di sini sampai besok pagi. Kenapa? Aku khawatir kalau Ki Lurah belum juga sembuh. Sembuh atau tidak, itu bukan tergantung aku, tapi tergantung Yang Maha Agung.
Tapi aku berharap semoga nenek mau memenuhi permintaanku. Mungkin supaya ada yang menolong kalau tiba-tiba Kilurah butuh pertolongan, Nyi Sepi. Baiklah, Kamar sudah disiapkan untuk nenek. aku berdua, bukan sendirian. Iya, kamar itu bisa ditempati bersama dengan Wulandari. Terima kasih. Mimpi apa aku? Bisa tidur di rumah Kilurah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gandini mendatangiku. Apakah dia mau marah padaku? Karena aku bisa tidur di rumahnya ini. Tapi kalau dia menyerangku, akan aku hadapi. Aku tidak peduli. Dia itu anak Kilurah. Kau belum tidur? Belum, Kenapa? belum mengantuk. Nenek itu mana? Sedang keluar. Mengapa keluar? Tidak tahu. Katanya di dalam rumah ini panas. Padahal desa kita sekarang sedang dalam bahaya. Apalagi tengah malam begini. Mungkin sebentar lagi kembali. Boleh aku duduk di sini? Kenapa tidak? Bukankah ini rumahmu? Iya. Kau tidak mencari Kang Batara? Tidak? Kalau kau mau menemuinya, dia ada di perbatasan sebelah barat. Dia sedang meronda bersama dengan prajurit yang lain. Tidak usah. Memang, sebaiknya tidak usah menemui dia. Aku tidak bermaksud membicarakan ini, Gandini. Kau banyak mendengar berita tentang Kang Batara? Berita apa? Ya, macam-macam. Tidak. Saya tidak pernah tahu. Sayang kalau begitu. Padahal, kau harus tahu kejadian-kejadian yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Misalnya? Ya, misalnya tentang Kang Batara sudah punya istri. Sudah punya istri? Wah, kau benar-benar belum tahu rupanya. Belum. Siapa istri Kang Batara? Wah, bahkan istrinya itu sudah melahirkan anak mereka yang pertama. Siapa nama istrinya itu, Gandini? Aning, tinggal di desa Tegalsari. Kau sudah tahu rupanya? Kalau perempuan yang bernama Aning, saya sudah tahu. Ya, itulah istrinya. Kau salah duga, Gandini. Salah duga? Iya, itu bukan istri Kang Batara, tapi hanya orang yang pernah ditolong Kang Batara sewaktu perempuan itu hamil. Dengan tenang, Wulandari menceritakan peristiwa yang dialami oleh Aning ketika dia masih di kota raja. Bahkan Wulandari menceritakan bagaimana Batara menolong Aning dan bapaknya ketika pulang kembali ke Tegalsari setelah kembali dari kota raja. Gandini mendengarkan dengan seksama. Di wajah gadis itu timbul kembali harapan-harapan yang selama ini seolah-olah sudah dikuburnya. Bahkan, kami baru saja datang dari desa Tegalsari melihat Aning dan anaknya. Aning sudah aku anggap saudara sendiri. Oh, begitu. Ya, begitulah ceritanya. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Bagaimana Kisono Keling? Apakah Kisono Keling masih merasa lelah? Sudahlah. Kekuatanku serasa sudah pulih kembali. Baguslah kalau begitu. Bagaimana keadaan pasukan kita setelah sebulan lebih aku tinggalkan? Tidak kurang satu apapun Kisono Keling. Apa saja yang sudah terjadi selama aku tinggalkan Kunjara? Tidak ada apa-apa. Semua berjalan baik. Jadi tidak ada hal yang penting? Tidak ada Kisono Keling. Kau bohong Kunjara. Bohong. Kau membohongi aku. Padahal ada tawanan penting yang kau lepaskan. Siapa yang sudah melaporkan kejadian itu pada Kisono Keling? Ada tawanan penting yang telah kau lepaskan, bukan? Iya, Kisono Keling. Kenapa tidak kau laporkan padaku? Kenapa? Saya ingin melaporkan kejadian itu. Tapi saya takut mengganggu kesehatan Kisono Keling. Jadi kau anggap aku menderita sakit setelah pulang dari Karangbolong itu? Tampaknya memang begitu, Ki. Walau aku sakit sekalipun, aku harus tahu kejadian-kejadian yang terjadi selama aku tinggalkan. Baik, Kisono Keling. Sebulan yang lalu, ketika Kisono Keling pergi ke kerajaan Karangbolong, kita berhasil menangkap seorang perwira kerajaan Darmasraya. Batara? Iya. Betul, Kisono. Pasti sudah ada yang melaporkan kejadian itu pada Kisono Keling. Lalu? Sebagaimana tradisi kita, dia saya bebaskan setelah dia memenangkan perang tanding melawan saya. Bodoh! Bodoh! Dia itu adalah orang yang paling mengganggu gerak maju pasukan kita. Sehingga dia harus kita musnahkan dari muka bumi ini, Kunjara. Tapi setelah berada di dalam kekuasaan kita, seenaknya saja kau lepaskan. Bukankah itu kebiasaan yang Kisono Keling ajarkan pada Diam kau! Itu kebiasaan yang tidak pernah dipakai dalam perang besar seperti ini. Andai saja dia kau gantung ketika itu, maka Lubuk Mentilin akan dengan mudah kita kuasai. Tapi kini, perwira yang bernama Batara itu sudah bisa menghina aku. Dia bertemu dengan aku 3 hari yang lalu di sebuah hutan. Walau aku sangat letih, Kunjara, tapi aku sudah siap mengadu nyawa dengan dia. Namun dengan penuh ejekan, dia melepaskan aku. Dia anggap aku sudah tidak sanggup melawan dia. Dia mengatakan bahwa dia pernah pula dilepaskan olehmu, sehingga dia membalas hutang nyawa itu padaku. Penghinaan! Ini penghinaan terhadapku, Kunjara. Ini penghinaan terhadap kita semua, tahu? Ya, Kisono Keling. Sekarang saya sadar bahwa itu merupakan kesalahan saya. Ini panggil Ki Sabrang. Panggil! Bawa laki-laki itu kemari, karena dia telah menipu aku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Jara berlari mencari Ki Sabrang di sekitar perkemahan pasukan mereka. Sementara Kisono Keling sudah siap dengan sebilah keris untuk dihunus di hadapan Ki Sabrang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kelima, Penunggu Karang Bolong, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.